Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Ini ada pernyataan dari Alex Factor ya, mantan asistennya pelatih Patrick Kluivert, yang memberi pernyataan. Pernyataannya ya bikin kita geram ya, bikin kita marah, bikin kita emosi. Dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas lah untuk dikatakan oleh seorang Alex Factor ya, apalagi kan Alex Pastor itu pernah digaji oleh Indonesia ya, oleh PSSI. Tapi kenapa dia ngomong seperti itu ke teman-teman? Seperti apa videonya? Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk kita lihat video pertama. Terus kemudian eh, dia bicara soal, nah ini poin ke 1, 2, 3, keempat kalau nggak salah, 4 atau 5, 4 lah terakhir. Akan hebat jika bisa mencapai Piala Dunia, namun sebagai tim peringkat 119 dunia itu tidak mudah ataupun tidak logis. Ya, ini lucu nih. Nah ini aja ya, tidak logis. Jadi lebih aneh lagi, lebih nggak logis dia. Ya udah tahu nggak mampu, udah tahu dianggap menurut dia ini tidak logis, kok diterima. Dan kemudian dengan target yang kita tahu, ya kita siap. Gini loh, orang kan menggaung-gaungkan di bukan kita nih ya, ada orang oknum-oknum lah. Katanya 6 pertandingan 6 poin. Ini 4 pertandingan 6 poin. Nanti dulu. Waktu kita menutup 2024, teman-teman ingat kita peringkat berapa? Peringkat 3. Hanya beda 1 poin dari peringkat 2 yang lolos otomatis. Hanya beda 1 poin loh dari peringkat 2, dan kita dari peringkat 3. Setelah kita memasuki bukan round 2 tapi tahun 2025 ya, dengan lawan yang ya relatif lebih gampang, China, Bahrain home 2 kali, kemudian lawan Australia away memang, tapi Australia itu lagi pincang, itu kita turun ke peringkat 4 sebenarnya ya, nggak tahu beda berapa dengan peringkat 2, itu jauh. Jadi sebenarnya bukan nggak logis, mereka yang nggak bisa memanfaatkan kelogisan bahwa kita ini peringkat 3 loh sebelum kalian datang, tapi turun ke peringkat 4. Jadi coba, ini numerik loh, angka, nggak bisa dibohongin gitu. Jadi ya mungkin kalian simpulkan sendiri ya. Jadi nggak logisnya di mana gitu. Kecuali kita memang sebelum dia datang 6 pertandingan itu kita dibantai terus, cuma 0 poin. Seperti ingat nggak China itu, 3 pertandingan kan dia 0 poin kan. Sebelum akhirnya mereka dapat 3 poin dari kita yang di Qingdao. Nah itu mungkin dia bilang gitu, oke lah. Tapi kan ini enggak, kita sudah on the track. Jadi agak aneh sebenarnya pernyataan dia. Jadi sudah datang ke Indonesia, menggagalkan mimpi kita, ya main nyelonong pulang ke Belanda, dan kemudian ya boleh dibilang menghina kita seperti itu. Nah tapi gue tidak mau untuk katakanlah memanas-manasi supaya menyerbu IGD. Nggak usah sama sekali, gue dalam hati nggak usah. Cuman satu, cukup tahu aja. Nah tuh tadi kan, itu tadi pernyataan si eh, karena kita katanya ada di ranking 120-an, lalu gitu nggak logis itu untuk masuk ke Piala Dunia. Apanya yang nggak logis itu? Kita udah masuk ke round 3 ini kan udah benar-benar logis ya. Cuma di round 4 ini dihancurkan sama dia gitu. Bukannya berterima kasih sama Indonesia yang sudah membayarnya, yang sudah memberikan fasilitas mewah, mewah loh fasilitas kita dan koleganya ini dan teman-temannya ini di jamu PSSI, penerbangan selalu yang eksekutif segala macam, belum lagi tinggal di Indonesia ya, difasilitasi macam-macam. Kalau ngomongnya nggak masuk akal. Yang nggak logis itu omongannya si Patrick Kluivert itu. Kita dulu ada di peringkat 3 di round 3, cuma setelah itu dihancurkan. Ini mulut-mulut peler namanya, si Alex Pastor ini. Kalau sekarang kok bisa bilang kayak gitu? Sekarang dia bilang timnas Indonesia nggak layak ke Piala Dunia karena peringkat FIFA 119. Ini nih, pelatih terbaik katanya. Pelatih titipan. Sebelum pelatih-pelatih ini datang nih, pelatih terbaik titipan ini, kita itu di round 3 peringkat 3 anjing. Cuman selisih 1 poin doang loh kita sama Australia. Dengan lawan yang sama, Arab Saudi, 1 kali imbang kita di Saudi, 1 kali menang kita di GBK. Lawan Australia kita juga nahan imbang. Tim kuat loh itu. Itu artinya kita dapat poin dari mereka. Terus pas dipegang sama Baginda Patrick dan asistennya, kayak mana jadinya? Hah? Kayak mana? Diobo-obo Australia kan? Terus juga kemarin kita kalah lawan Arab Saudi kan?
Yang kayak gini yang kata dia lebih logis. Yang bikin rank FIFA kita jadi makin anjlok, makin turun. Sebenarnya kalau mau kita patahin statement dia bisa-bisa aja gitu loh. Tapi tai lah. Kurang hina apa lagi kita di round 4 ini. Jadi tim terburuk kita. Nggak dapat poin sama sekali. Ini bukan cuma kalah. Tapi kayak mana kita kalah pun juga buruk gitu loh. Nggak dapat poin sama sekali, bayangin coba. Bahkan dengan lawan yang pernah kita lawan juga gitu loh. Pas lawan Arab kemarin, itu komposisi terbaik. Itu setup terbaik gitu. Udah maksimal katanya kayak begitu. Ya kalau orang cuman sekilas lihat skor 3-2, oh berarti ini ada perlawanan ini. Ya tapi kalau orang yang nonton 90 menit kan bisa lihat gitu loh. Ya bisa tahu juga ya seberapa jelek pemain-pemain kita bermain di kala itu. Yang ngasih kontribusi kayak Miliano diganti. Giliran yang mainnya kurang perform malah main terus sampai habis. Terus dengan entengnya dia bilang nih pemain kita itu nggak paham instruksi di lapangan. Lah kok gini? Lah apa yang katanya budayanya udah sama. Terus bahasanya juga sama-sama Belanda. Nggak perlu adaptasi lagi, pret namanya. Asal kalian tahu juga nih kawan-kawan ya. Ini pelatih juga nggak ada respectnya gitu sama supporter kita kemarin. Pas kita kalah lawan Irak di round 4 itu. Pemain-pemain kita itu pada nyamperin supporter semua gitu ya. Minta maaf, punya rasa bersalah. Ya intinya sih mereka nyamperin supporter lah. Sama-sama kecewa. Tapi apa? Ya harusnya kalau misalnya tim kepelatihan terbaik itu kan harus lebih baik ya penampilan timnas Indonesia. Ini mah malah tambah buruk bukannya tambah baik. Ini kayaknya kalau modelannya kayak gini pelatih ya melatih sirkus aja. Kalau melatih sirkus mungkin lebih cocok. Dan melatih timnas. Yang dilakuin sama kepelatihan terbaik ini. Mereka cuma nontonin doang gitu dari jauh. Nggak ada niatan buat nyamperin supporter sama sekali gitu loh. Minta maaf kek, padahal kan kita gagal lolos Piala Dunia ya karena mereka gitu. Udah kita gagal lolos ke Piala Dunia, satu Indonesia ini lagi pada kecewa, sedih, remuk hatinya. Mereka nggak minta maaf sama sekali sama supporter, langsung balik ke Belanda. Pelatih terbaik ini, terus nyampe di Belanda dia podcast. Dia bilang timnas Indonesia ini nggak logis, nggak layak lolos ke Piala Dunia karena peringkat FIFA kita itu 119. Peler, namanya peler. Ini nih kawan-kawan ya, bukti nyata. Kalau bukan cuma sekedar pemain doang yang bisa dititip. Tapi pelatih Belanda ini juga titipan ini pasti. Ini kalau kayak gini aku jadi mau denger gitu statementnya si Botak itu. Pelatih futsal itu suruh berkomentar lah. Kayak mana ini? Komentator yang itu bang udah kemana bang, udah nggak keluar itu sekarang, udah nggak memberikan statement, malah membela diri gitu, malah ikut-ikutan mau Patrick Kluivert dipecat gitu, padahal dulu dia dukung gitu, walaupun memang tidak itu katanya dulu satu pelatih Sintayong digantikan oleh 3 pelatih sekaligus, padahal kenyataannya 0 besar, tidak ada kemampuan apa-apa 3 pelatih itu, masih mampu Sintayong sendirian ya sama timnya. Nggak ada itu satu digantikan 3 itu. Alex Pastur, mantan asisten pelatih timnas Indonesia, boleh saja mengatakan bahwa Indonesia tidak logis berharap bisa lolos ke Piala Dunia dengan status peringkat 119 FIFA. Tetapi Alex Pastur melupakan satu hal, bahwa di era Sintayong banyak hal-hal yang tercapai tidak terbayangkan logika. Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status tim dengan peringkat FIFA terendah di bawah Australia, Jepang, Bahrain, China, dan Arab Saudi. Tetapi kenyataannya di putaran ketiga bersama Sintayong, Indonesia menahan imbang Arab Saudi di Jeddah, mengalahkan Arab Saudi di GBK, menahan tim langganan Piala Dunia Australia di GBK, bahkan nyaris mengalahkan Bahrain, tim yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi daripada Indonesia. Nah tuh kan, kalau misalnya nggak logisnya di mana gitu. Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di Indonesia, bisa mengalahkan menahan Bahrain di negerinya, bisa mengalahkan Arab Saudi di Jakarta, bisa menahan Australia di Jakarta. Sementara melawan tim yang sama, Indonesia kemarin melawan Arab Saudi, itu kita tidak berkutik sama sekali dengan strategi dan cara menerapkan starting line up yang cara menerapkan line up yang ngaco segala macam ya, yang
berkontribusi malah diganti, sedangkan yang tidak kemampuannya tidak keluar lagi underperform itu malah dipertahankan sampai selesai, sampai menit akhir. Itu di mana logikanya? Nggak berlogika. Itu yang nggak berlogika itu bukan Indonesianya, tapi mereka, kalian itu para pelatih yang hanya bisa menghabiskan uang aja. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.